dan lagi. Ya, Aurel Hermansyah kembali menjadi bulan-bulanan warganet setelah dituding menjodoh-jodohkan adik iparnya Thorik Halilintar dengan Alia Mas Said. Ya, diduga mendapatkan serangan dari netizen. Aurel Hermansyah mendapatkan berbagai hujatan yang diantaranya adalah dianggap tidak berkelas dan bahkan gerombolan penjahat. Lantas, seperti apa ungkapan kekesalan haters tersebut? Benarkah pula Atta Halilintar selaku suami tidak main-main sudah memberikan ultimatum kepada para haters tersebut? Ya, meninggalkan kabar hujatan kepada Aurel Hermansyah, warganet yang diduga adalah fans Fuji lainnya sempat mempertanyakan alasan ketidakhadiran Haji Faisal maupun Fuji dalam acara 7 bulanan yang digelar Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar beberapa waktu silam. Sementara itu, hujatan demi hujatan yang datang menghampiri Aurel Hermansyah sepertinya dapat mempengaruhi perkembangan sang buah hati yang kini sudah 7 bulan berada di kandungannya. Lantas, bagaimanakah psikolog melihatnya? Benarkah pula seorang ibu hamil yang stres, terutama saat menghadapi hujatan seperti yang didapati Aurel, dapat mempengaruhi perkembangan mental maupun otak si jabang bayi yang kini masih di dalam kandungan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, ultimatum keras yang diberikan Atta Halilintar sebelumnya sepertinya tidak juga membuat para haters menjadi jera dan memilih untuk melayangkan kembali hujatan kepada sang istri Aurel Hermansyah. Ya, tidak lama berselang sejak hujatan yang didapatkan istrinya dari salah satu akun yang diduga merupakan fans Pujianti Utami Putri alias Fuji. Kemarin, Aurel Hermansyah kembali mendapatkan hujatan yang dituliskan oleh salah satu akun di sosial media yang diduga terpancing dengan kabar yang menyebutkan jika Aurel Hermansyah sebagai sosok kunci dalam hubungan spesial antara Thorik Halilintar dengan Alia Mas Said. Dalam unggahan tersebut, haters tersebut menuliskan jika Aurel Hermansyah sangat tidak berkelas karena diduga mengenalkan Thorik Halilintar dengan Alia Mas Said tanpa memikirkan hati Fuji sebagai orang yang tersakiti dalam hubungan ini. Gak salah kamu mengenalkan Thorik sama sahabatmu, tapi jangan terlalu mulut. Udah tahu kalian tersorot netizen setiap waktu. Makan tidur bergaya karena berkat punya netizen. Kok bisa ngumbar bangga merasa sudah mengenalkan ini sama ini tanpa kamu melek ada wanita lain yang jelas lagi terluka? Aurel Hermansyah sangat tidak berkelas. Fuji menang banyak. Aurel siap-siap kena karma. Tidak cukup sampai di situ. Dalam unggahan lainnya yang juga berisikan sindiran pedas, kali ini rupanya tidak hanya Aurel Hermansyah saja yang menjadi objek sasaran para haters. Ya, ayahanda Aurel, Anang Hermansyah pun tak luput menjadi objek sasaran. Fuji, inilah dunia artis, lebih banyak iblisnya. Aku percaya bapakmu lebih modern, lebih fleksibel,
dan lebih keren daripada Anang Hermansyah? Lantas, bagaimanakah sikap Atta Halilintar perihal hujatan yang semakin menjadi-jadi akibat perjodohan yang konon dilakukan sang istri? Benarkah pula Atta Halilintar selaku suami sudah tidak akan main-main, bahkan sudah memberikan ultimatum, bahkan tidak diindahkan oleh haters yang diduga adalah fans Fuji tersebut? Nggak ada yang ngomong. Apa-apalah, kita mah yang penting baik-baik aja, doain yang terbaik. Terus doa buat semuanya biar baik-baik aja, silaturahmi harus berjalan. Namanya perempuan ya normal lah, tapi kan namanya di hidup kita nggak bisa semua orang kita tutup mulutnya, tapi yang penting tuh hati kita bisa ikhlas, bisa memaafkan. Tapi kecuali kalau nanti kemudian hari misalnya lebih terganggu lagi mungkin. Enggak sih, menurutku Aurel juga nggak jodoh-jodohin sih. Mengalir begitu aja. Mengalir aja, baik-baik aja lah, yang penting selalu mendoakan yang terbaik lah buat Orik, buat Fuji, buat keluarganya Fuji, buat semuanya. Kita cuma doain yang terbaik buat Alia, buat siapapun. Kita pokoknya diajarin kan harus baik ke semua. Kita doakan aja lah netizennya. Netizen mah kita doakan semoga bisa doakan yang terbaik aja, semoga mereka sehat, bisa Tuhan menggerakkan hati mereka untuk jadi lebih baik. Sementara itu, pada hujatan sebelumnya, Aurel Hermansyah memang diserang karena dituding sebagai orang terdekat dalam hubungan spesial antara Thorik Halilintar dengan Alia Mas Said. Seseorang yang menyerang Aurel Hermansyah ini pun kembali menuding Aurel melakukan segala cara, termasuk diantaranya menyewa buzzer atau sekelompok akun di sosial media untuk menyerang orang yang tidak mereka sukai. Tidak mengetahui hal apapun terkait hal ini, Atta Halilintar pun memberikan klarifikasi pada story Instagramnya. Ia pun seolah bertanya-tanya apa kesalahan yang dilakukannya sehingga ia dihujat oleh warganet dan dianggap menyewa buzzer. Sementara itu, sebagian netizen pun juga kecewa ketika mengetahui keluarga Fuji tidak diundang dalam acara syukuran 7 bulanan kehamilan Aurel. Haji Faisal pun juga angkat bicara terkait ketidakhadirannya dalam acara 7 bulanan kehamilan Aurel Hermansyah. Lantas, apa alasan ketidakhadiran Haji Faisal di acara spesial tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Sementara itu, masih melanjutkan permasalahan yang agaknya tidak pernah henti-hentinya menyerang keluarga besar Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Momen 7 bulanan kandungan Aurel Hermansyah yang diselenggarakan belum lama ini pun juga diwarnai oleh kabar tidak sedap. Kabar tersebut terkait warganet yang menyebutkan adanya alasan tertentu di balik tidak hadirnya Haji Faisal maupun sang anak Fujianti Utami Putri dalam acara yang hampir didatangi oleh seluruh keluarga besar Atta Halilintar maupun Aurel Hermansyah. Warganet pun menyebutkan tidak diundangnya Fuji dan Haji Faisal dalam acara yang digelar untuk menyambut kelahiran anak keduanya itu. Secara tidak langsung sudah menyakiti hati keluarga Fuji. Dan tidak mau kabar terkait hal ini menjadi simpang siur. Dengan gamblang, Haji Faisal pun juga menjelaskan ketidakhadirannya dan sang anak Fuji dalam momen tersebut, di mana memang benar karena tidak diundang oleh Atta Halilintar maupun keluarga besarnya.
Ya, si Atta ada kabar gembira ya, artinya acara 7 bulan. Ya, pertama sekali mungkin kita nggak diundang, dia hanya mengundang keluarga besar, keluarga terdekatnya kan. Ya biasalah, nggak selalu dalam setiap acara itu kita hadir dan kita diundang. Iya kan seperti saya bilang tadi, nggak selalu semua acara itu kita hadir setiap acara orang. Ada acara itu hanya untuk keluarga inti, ada yang bisa mengundang orang lain, dan kadang-kadang tuh ada batas-batasnya. Meski begitu, dengan kabar dari warganet yang menyebutkan jika ia tidak diundang di momen tersebut dapat menyakiti hati dirinya maupun sang anak, Haji Faisal pun justru membantah kabar tersebut. Ya, Opa Gala menyebutkan ia tidak tersinggung dengan tidak diundang dirinya dan sang anak dalam momen tersebut. Haji Faisal pun mengambil kesimpulan sendiri bahwa yang diundang Atta dan Aurel hanya keluarga dekatnya saja, sehingga dirinya pun tidak berasa bisa ambil bagian dalam momen tersebut. Enggak. Saya enggak merasa tersinggung. Itu biasa di dalam suatu acara biasa. Kadang acara tertentu kita diundang, acara pada suatu saat kita nggak diundang itu biasa. Itu biasa. Realita kehidupan itu memang seperti itu. Nggak selalu kita biasanya kita diundang orang, sekarang kita undang enggak. Dia nggak ngasih kabar ke kita, ya sudah. Saya beranggapan positif aja bahwa itu mungkin acara keluarga terdekat lah, keluarga inti lah kan gitu kan. Ya memang gitu selalu. Makanya saya berkesimpulan karena memang saya tidak diundang. Maka saya berkesimpulan bahwa yang diundang itu adalah keluarga. Kan kita kan nggak ada masalah. Nggak semuanya itu kan sudah ada udah dalam kerangka ya semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Ada semuanya kan berjalan lancar aja kan, kita tidak ada persoalan. Kita tidak ada bermasalah dengan orang, tidak pernah bermasalah dengan netizen, dengan masyarakat pun kita tidak pernah bermasalah. Berarti semuanya aman, nyaman. Berarti Di lain sisi, sebelumnya juga diketahui hujatan demi hujatan yang datang menghampiri Aurel Hermansyah sepertinya dapat mempengaruhi perkembangan sang buah hati. Lantas, bagaimanakah psikolog melihatnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa Intens, jangan lupa saksikan selalu Intens dan di YouTube channelnya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Di lain sisi, hujatan demi hujatan yang datang menghampiri Aurel Hermansyah sepertinya dapat mempengaruhi perkembangan sang buah hati yang kini sudah 7 bulan berada di dalam kandungan Aurel. Lantas, bagaimanakah psikolog melihat hal tersebut? Apa pula saran psikolog untuk melindungi si jabang bayi dari ibunya yang stres, terutama saat menghadapi hujatan seperti yang kini didapatinya? Yang sudah pasti, ibu hamil yang sedang stres itu akan berdampak pada perkembangan otak si bayinya. Jadi makanya kenapa ibu hamil itu diupayakan betul jangan sampai ibu hamil itu mengalami stres. Jadi banyak yang dilakukan oleh orang tua dulu, jangan terlalu capek, jangan terlalu lelah, nutrisinya dijaga supaya apa? Perkembangan otak dan mentalnya si anak itu nanti jadi lebih terjaga. Kalau misalnya di kasus Aurel ini, Aurel sempat membaca lalu membuat dirinya merasa direndahkan gitu ya, sehingga ujungnya si Aurel stres. Maka yang perlu diketahui oleh Aurel dalam hal ini adalah Aurel ini bisa mempengaruhi perkembangan janin atau perkembangan otak dan kondisi mental si anak nantinya ketika si anak itu lahir. Kalau misalnya Aurel dan Atta concern terhadap perkembangan bayinya nanti setelah bayi ini lahir, maka yang perlu dilakukan oleh Aurel adalah menjauhi hal-hal yang bisa memicu stres ya, memicu stres. Apapun itu, memicu stres, memicu marah,
memicu emosi yang negatif ya dalam kondisi hamil. Itu juga perlu dilakukan oleh suami. Kalau misalnya ada bulian yang terjadi di sosial media, yang disarankan adalah untuk sampai dengan nanti kelahiran itu baiknya memang perlu dikurangi atau bahkan di stop, atau dalam kasus ini ya puasa dulu sosial media yang memungkinkan bisa memicu stres ibu hamil. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.